Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini teman-teman, saya sudah berada di pendakian Gunung Sangar. Gunung Sangar ini cukup fenomenal ya, banyak sekali nih di sosmed. Manapun ada postingan-postingan tentang Gunung Sangar. Karena yang istimewa dari Gunung Sangar ini adalah kaki Gunung Puntang. Jadi antara Gunung Puntang dan Gunung Sangar mempunyai keistimewaan, yaitu puncak meganya ya. Nah, jika kalian lihat masih ada aktivitas warga di sini. Ya, kita kasih lewat dulu ya. Ya, jadi kalau kita lanjutkan bahwa Gunung Sangar ini mempunyai keunikan, yaitu bisa ke puncak Mega, dan kalaupun dari Gunung Puntang bisa juga ke puncak Mega. Jadi uniknya gunung ini, dua gunung mempunyai rute yang sama, yaitu puncak Mega. Jadi dari gunung satu ke satunya itu nyambung ya jalannya. Makanya sangat hits banget nih. Jadinya saya penasaran untuk kesini dan mencobanya. Kebetulan tadi saya udah ke Gunung Puntang ya, cuman sayangnya ditutup. Jadi kami disarankan untuk ke Gunung Sangar. Nah, jadi di sini ternyata kalau bisa kawan-kawan lihat, ada juga tuh tempat camping yang terdekat ya, nggak terlalu tinggi juga, kayaknya buat camping santai, itu cocok untuk camping keluarga. Dan di sini ada tulisan atau himbauan agar tidak memetik dan menginjak dari kebun warga sekitar. Ya, kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi ya? Ya, inilah trek pemanasan di Gunung Sangar. Jadi jika kalian bisa lihat ya, ternyata treknya untuk pemanasan saja sudah mirip seperti tanah gembur ya, tanah yang cocok untuk perkebunan. Ya, semacam tanah liat, kalaupun kena air sedikit pun gampang becek atau mudah becek ya. Untung saja hari ini cuacanya ya lumayan bagus ya. Sepertinya ini sudah mau memasuki area hutan di Gunung Sangar ya. Kalau dilihat-lihat semacam mirip ya, suasananya kayak di wisata Gunung Putri Lembang ya, kalau kalian pernah ke sana. Banyak hutan pinusnya. Tapi yang jelas kalau dilihat dari sosial media ya beda. Karena ini lumayan treknya. Dan ini juga tuh, kalau teman-teman bisa lihat dari jauh ada ucapan selamat datang dari Gunung Sangar, atau ini gerbangnya ya, gerbang pendakian di Gunung Sangar. Lumayan guys. Nah, jika kalian lihat dan kalian bayangkan, jika di sini banyak pendaki dan posisi hujan deras, sudah pastinya ini trek sulit dilalui karena sangat becek. Jadi untungnya kita memang keadaan sekarang sepi mendaki. Sebenarnya bukan sepi sih ya, karena kita setelah registrasi langsung memutuskan untuk melanjutkan pendakian secepatnya. Ya, karena kita memang sudah mempunyai program trek santai ya. Namun tadi ada kok beberapa sprinter yang menyusul kami, dan sepertinya mereka pun mempunyai target tersendiri ya. Cuman kalau dari segi pemandangan bisa kalian lihat, view-nya sangat menjanjikan mata atau memanjakan mata kita ya, ketika melintasi trek dari Gunung Sangar ini.
Ya pokoknya Gunung Sanggar ini sangat recommended banget ya untuk kalian yang minim budget. Jauh juga dari kata pungli, pokoknya bebas dari pungli. Lihat ya kawan-kawan, view-nya benar-benar bagus, yaitu hutan pinus sepanjang perjalanan di pendakian Gunung Sanggar. Dan di sana kita lihat ternyata ada pohon tumbang, kayaknya habis tersambar petir sepertinya itu ya. Dan di sini gua ada di dekat sekitar lokasi pos satunya Gunung Sanggar. Dan kalau kalian dengar ada suara motor cross ya. Emang tadi sepanjang perjalanan mau ke sini ada beberapa motor cross lewat. Sepertinya mungkin di sini ada semacam treknya ya, trek untuk motor cross. Tapi kurang tahu sih karena gua pun baru pertama kali ke sini. Siapa tahu nanti kita akan menemukan jawabannya di perjalanan. Nah, di atas sana tuh kawan-kawan, itu pos satunya Gunung Sanggar. Ada juga tukang dagang ya. Oke kawan-kawan, tadi dari pos 1 kita langsung lanjut aja ya, karena dilihat-lihat cuacanya sedikit mendung. Takutnya kita terjebak hujan di trek atau di perjalanan pendakian. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, trek pun seperti habis hujan ya, karena masih sedikit licin dalam perjalanan pendakian selama tadi sudah menemukan trek tanah seperti ini. Lumayan ya, capek juga ya baru sampai sini pun. Ya nggak apa-apa lah, namanya juga menikmati hobi ya. Dan buat kalian yang ingin mencoba pertama kali, misalnya untuk memulai pendakian, nggak apa-apa, nggak perlu ragu, asalkan utamanya adalah izin dulu ke orang tua dan mempunyai pendamping atau yang sudah senior, bisa dikatakan mempunyai sifat bertanggung jawab atau tidak egois ya. Ya, semoga kalian pun bisa merasakan indahnya menikmati alam secara langsung seperti saya. Ya, jadi benar saja ternyata teman-teman ada trek khusus untuk para motor cross ya. Jadi ada 2 jalur ya, untuk pendakian dan untuk para hobi motor cross. Sedangkan untuk yang pendaki itu ke atas. Oke teman-teman, jadi buat kalian yang ingin coba untuk pertama kali mendaki, ingat ya, biar gimana pun kita jangan lalai untuk prepare-nya ya. Nggak perlu alat-alat mahal sih ya, minimal kita mempunyai sepatu dan mempunyai pakaian hangat ya untuk di atas. Dan satu lagi, jangan sampai kita nekat nggak bawa tenda kalau untuk ngecamp ya, karena ini hobi betul, tapi jangan sampai menguji nyali gitu. Biar gimana pun kita ini punya batasan di alam liar. Jadi BTW teman-teman, di konten saya ini memang hanya untuk membahas tentang trek pegunungan atau pendakian ya. Nah, itu baru ada terlihat orang yang sedang turun. Kita kesampingkan dulu kameranya ya, karena kalau saya gimana ya, kayak privasi sih ya. Saya lebih mengedepankan privasi seseorang ya. Ya, walaupun kadang-kadang nggak sengaja masih tetap kesorot ya.
Tapi minimal ya kita usaha dulu lah ya, agar tidak menyorot seseorang yang tidak kenal dengan sembarangan gitu ya. Dan mohon maaf juga kalaupun misal ada dari salah satu kalian yang nggak sengaja kesorot ya. Ya, jadi di konten saya atau di YouTube saya ini ya kita happy-happy aja, nikmati perjalanan. Nggak ada tuh yang namanya urusan tentang yang aneh-aneh di pendakian ya. Kalaupun memang ada semacam horor atau kejadian hilang atau kejadian apapun di pegunungan, itu ingat lagi ya, kita jangan selalu menyalahkan sesuatu, entah itu dari hal yang kasat mata ataupun yang lain gitu. Karena memang kenapa ya, biasanya apapun ya, jangankan di gunung, di perkotaan pun atau di lingkungan kita pun masih ada aja manusia yang ibaratnya terkena musibah ataupun ya celaka kecil ataupun itu besar. Tapi ya kadang kita ini suka nggak sadar bahwa setiap ada kejadian itu pasti disebabkan juga oleh kelalaian manusia itu sendiri atau orangnya itu sendiri. BTW, kalau kalian tadi menonton videonya dari awal dan memperhatikan, ternyata dari pos 1 menuju ke pos 2 lumayan panjang ini ya. Ya, walaupun tinggi Gunung Sangar ini sekitar 1690 mdpl, tapi cukup panjang dari trek 1 dari pos 1 maksud saya sampai ke pos 2. Dan di sini jalan masih terlihat ya sehabis hujan, tapi sepertinya tidak terlalu parah sih ya. Nggak terlalu seperti ada sekeliweran di sosmed, ada yang lebih parah sampai becek banget gitu. Oh iya, kalaupun ada teman-teman yang mempunyai saran atau rekomen tentang pendakian ataupun rute ataupun tentang mengenai alam, bisa tolong komentar di bawah ya. Siapa tahu nanti kita bisa bertemu bareng ataupun bisa mendaki bareng. Ya, semakin banyak teman di pendakian, semakin terjalin silaturahminya ya. Nah, hari udah mulai siang ya, sudah kelihatan banyak yang turun. Ya, kita kesampingkan lagi kameranya. Kasihan karena kenapa, wajah mereka sedang capek-capeknya. Ya, semoga harapan saya ya teman-teman, buat kalian informasi di konten saya ini tentang pendakian bisa bermanfaat untuk orang banyak. Nah, lihat teman-teman, ada orang yang membuat saung di atas, ngeri tapi estetis ya. Dan memang dipikir-pikir lagi ya, khusus Pulau Jawa dan khususnya di Jawa Barat aja, gunung dari yang tertinggi atau yang terpendek sampai tertinggi pun banyak. Nah, ini dia, ada sepupu saya pun ini diajak, dia ini baru pertama kali. Ya, selama kita mengarahkannya ke arah yang betul, meskipun bersama yang baru pertama kali, insya Allah nggak ada apa-apa. Siapa? Banget Pak. Yuk, semangat. Oh, naik is. Ya, inilah ternyata tukang maling nangka ya. Ini tersangkanya ternyata ini. Ya, jika kalian dengar, ternyata ada suara ramai dari para pendaki ya. Itu dikit lagi tuh, pas 2 kayaknya.
Ah, bentar. Mangga. Ah. Ya, sebelum kita melanjutkan perjalanan kawan-kawan, saya akan memberikan informasi bahwa ini adalah pos 2. Di tempat tadi saya duduk ada toilet dan ada warung. Nah, di sini pun terdapat musola jika kalian ingin sholat ya. Dan ada tempat santai juga, saung. Namun bukan berarti meskipun ada warung di sini kita lalai dalam mempersiapkan atau memprepare sesuatunya untuk kebutuhan mendaki. Karena yang dikhawatirkan ketika kawan-kawan menaiki sebuah gunung dan tahu informasinya di sebuah gunung itu ada warung, ketika kawan-kawan sampai ke gunung tersebut ternyata warungnya dalam keadaan tutup. Ayo, mangga. Tas. Ah, punten. Baru kali ini gua dipanggil bapak. Oh, muka gua kelihatan tua ya. Ya, inilah kita akan terus melanjutkan dari pos 2 ya kawan-kawan. Maklum lah ya, kita memakai peralatan seadanya. Yang penting tidak terlalu buta nanti informasi buat kalian ketika ingin menaiki Gunung Sanggar. Karena ya biar gimana pun kalau kita mau menaiki suatu gunung kita harus mencari dulu informasinya di sosial media agar kita prepare-nya lebih baik. Ya, ini jalan udah mulai menurun. Tapi tebakan saya setelah menurun setiap gunung pasti nanti tanjakan. Lumayan kerasa juga ya guys. Ya, intinya saya lupa kalaupun nanti kalian mendaki jangan cuma bisa mendaki aja nih, tapi bawa sampah kalian sampai nanti kalian turun lagi. Oke? Sepertinya di belakang ada yang mengikuti. Apa ya? Oh, ini nih, ternyata ada tawon guys mengikuti. Kayak drone ya. Wis, eksis juga dia di kamera. No penting mah jangan sampai kita lalai menyiapkan segala sesuatunya untuk pendakian. Yang paling penting sih itu air ya. Karena air benar-benar ya, walaupun kita bawa banyak sekalipun terkadang itu kurang, bahkan kurang dari cukup gitu. Jadi benar-benar harus sedia. Dan perlu diingatkan lagi ya kawan-kawan, kalau mendaki gunung jangan sampai dari rumah, walaupun kita pernah menonton konten-konten tentang pegunungan ataupun tentang horor, jangan sampai tersugesti. Karena kalau sudah tersugesti, nanti kita pasti akan berpikiran tentang gaib.
dari awal perjalanan pendakian. Dan itu secara psikologis pasti sangat-sangat bahaya, karena nanti ketika pendakian tidak akan tenang. Kita harus punya mindset tentang menikmati alam saja, gak perlu ingat-ingat tentang konten horor ataupun sejenisnya. Nah, di sini ternyata ada sumber air ya teman-teman. Kalau ada sumber air gini jadi nostalgia teman-teman. Soalnya dulu pernah kekurangan air dan untungnya ada sumber air. Langsung aja diminum daripada dehidrasi kan. Nah, di atas sana ada yang mau turun. Lebih baik kita lebih mengalah ya. Ya, alhamdulillah teman-teman ya, tadi cuaca sempat mendung, sekarang alhamdulillah lebih sedikit cerah. Dan sekarang saya dan adik sepupu saya melewati trek yang cukup tinggi ya untuk pendakian. Namun ya dari pengurus alhamdulillahnya juga sudah dibuatkan tangga dari kayu seperti ini. Jadi ya lebih memudahkan ya untuk para pendaki. Teman-teman bisa bayangin ya, jika para pengurus tidak membuatkan tangga dari kayu seperti ini, mungkin sedikit licin ya. Bahkan bukan licin lagi, kita lihat ya, dari seperti tanah gembur, tanah liat seperti ini, kalau dikasih air atau terkena air, tahu sendiri kalau becek. Kok ada yang turun, sprinter dia nih. Ayo enggak. Wih, udah turun lagi. Mantap sprinter ya. Yuk. Gak bisa dibayangkan nih guys, kalau misalnya gak ada tangga seperti ini. Dikasih tangga aja udah ngah-ngahan ya. Tapi lihat ada sepupu saya, masih kuat, masih jiwa muda dia. Ayo semangat Is. Ya, inilah kita sudah melewati tanjakan kayu, tanjakan tangga kayu. Ada tempat juga nih buat duduk, buat rehat jika sudah lelah melewati tangga tadi ya. Kita harus naik lagi. Oke, lanjut, semangat. Tapi di sini kita harus minum dulu sepertinya. Gak boleh memaksakan. Istirahat sebentar untuk minum. Wah, coba kalian lihat. Selanjutnya seperti ini. Jadi kita harus minum. Mantap. Terlalu semangat itu teman-teman. Yang tadi itu dua anak muda sprinter ya. Kayaknya dia udah 2 kali balikan kayaknya. Saya aja belum tentu kuat. Tapi itu bagus sih ya kawan-kawan, buat dicontoh, karena tahu sendirilah anak muda zaman sekarang kan ya.
lebih baik seperti tadi, sprinter tadi, masih muda, mempunyai aktivitas yang sangat positif. Itu nanti berguna banget ketika mereka nanti sudah mulai tua. Fisik mereka pasti masih terjaga. Semangat. Mulai gila dah guys. Kebanyakan minum air. Aku udah Raja Sunda, Raja Sunda. Raja Sunda kok cungkring. Raja Sunda, Raja Sunda. Kentut tadi nggak jadi. Bau. Belum aja. Enak aja. Dari bawah dari tadi. Padahal tadi udah WC ya. Tapi kentutku sok cuma. Nah, jadi teman-teman, tadi kan kita sudah melewati pos 1 dan 2. Nanti kita belum melewati pos 3. Dan ini pun saya kesini mengajak adik sepupu saya. Untuk pertama kalinya, dia juga baru pertama kali benar-benar mendaki ya. Biasanya saya ngajak dia ini camping santai. Tapi saya ingin mengenalkan dia dan mengajarkan dia bahwa hidup itu indah. Sayang kalau kita selama hidup di dunia ini tidak menikmati indahnya ciptaan Tuhan secara langsung. Dan dia pun lihat, fisiknya mulai terbangun sih ya, lambat laun. Ya walaupun baru pertama kali benar-benar mendaki seperti ini. Ya intinya saya mengajarkan dia jangan sering menonton konten-konten yang enggak pararuguh gitu ya, kalau kata bahasa Sunda mah yang aneh-aneh gitu. Karena setiap peristiwa itu pasti ada sebabnya kan, atau setiap kejadian itu pasti karena kelalaian manusia. Jadi nggak semua manusia itu selalu mengalami hal-hal buruk di pendakian. Kalaupun iya, pasti sepi dong gunung. Kemana kamu? Oh no, kan lihat kelakuan dia. Ya, jadi buat teman-teman yang ingin melakukan pertama kali pendakian, intinya kita harus, yang paling penting adalah izin dari orang tua. Karena izin orang tua adalah restunya Tuhan juga kan. Jadi insya Allah kalau sudah izinnya benar, prepare-nya benar, dan kita berangkat dengan pendamping yang benar, insya Allah nggak akan terjadi apa-apa. Bu, puncaknya udah sini ya? Ya,
Oh, Masih jauh. Hah? Masih masih jauh. Tetap semangat. Ayo, semangatin sama ibu, ayo. Nggak apa-apa, Bu. Daripada mengejar dia yang tidak pasti. Asik. Baik, ini mah pasti. Oh iya. Ya, don, Bu. Siap, Bu. Iya. Iya, bangga, Pak. Ayo, bangga. Bangga, bangga. Ya. Oh iya, buat teman-teman ya, buat kalian yang bukan berasal dari kota Bandung atau di luar kota Bandung, jika kalian ingin ke sini dan menggunakan aplikasi Google Map ya, itu harus benar-benar teliti. Karena di Bandung ini ada gunung yang namanya mirip Gunung Sanggar, yaitu Gunung Sanggar. Tadi saya sempat tersesat ke sana ya, nggak tersesat sih, tapi lebih ke minimnya informasi yang saya tahu, akhirnya saya salah tempat. Namun buat kalian jika ingin ke Sanggar nggak apa-apa juga, karena ya itu juga sama gunung gitu, jadi nggak ada masalah. Cuman kalau misalnya kalian pingin ke Gunung Sanggar melalui aplikasi Google Map, kalian harus lebih teliti. Karena di Google Map itu yang benar alamatnya adalah yang ada bacaannya kaki Gunung Puntang. Sekali lagi, jika kalian ingin ke Sanggar pun nggak apa-apa, sama aja sih, cuman beda tempat saja gitu. Ya, semoga ini informasinya berguna buat kalian ya.
Yuk, kita let's go. Perjalanan masih jauh katanya guys. Belum. Wih, di Karawang. Tak cek bobo dia abis teh. Angkat jam 11. Mun. Nah, jam 11. Jam 10-an. Mun. Belum teh. Oh iya mau kuat tadi. Tadi teh nyasar, Ra. Pertama ke Puntang niatnya mah. Ditutup. Oh, Coba katanya Mega. coba katanya ke Sanggar. Biasanya buka kata yang itu pengelolanya teh. Emang ke Sanggar mau buka, cuma bisa kan dari sini? Bisa, tapi ada himbauan nggak boleh ke Puncak Mega. Boleh. Terus kita ke Sanggar nih. Apesnya apa? Sanggar. Sanggar. Iya, saya ke Sanggar tadi. Ini kan Sanggar ini. Kan ada dua. Ini kan Sanggar. Satunya Sanggar. Sanggar. Loh, saya dikecil lilin tadi. Oh iya, bener. Insya Allah mau naya rencang. Oh ada. Banyak. Oke. Oh ibu. Ayo. Ya, inilah teman-teman, alhamdulillah sudah sampai di puncak Gunung Sanggar ya. Jadi ini adalah area pertama untuk tempat camping untuk pendaki yang ingin melakukan camping di Gunung Sanggar. Jadi ketika sekarang saya mendaki Gunung Sanggar memang sedang ada himbauan ya, tidak boleh mendaki sampai puncak Mega, entah itu dari Gunung Sanggar ataupun dari Gunung Puntang.
Dan Gunung Puntang sendiri tadi memang ketika saya ke sana itu tutup ya. Namun mungkin karena saya ingin ngecamp jadi tidak diperbolehkan. Kalau TikTok mungkin masih bisa. Telur. Saya kalau dibuang gitu. Mangga ari tadi pakai wah. Bener nih, emang Ya. kotor warna unggul Ya, ya masuk. turun aja. Siap, siap. Nah. Karena baru datang ya. Siap. Siap. KDA ya. Hati. Mangga. Ada yang ngasih telur teman-teman. Lumayan rezeki pendaki soleh, asik. Oke teman-teman, sepertinya konten saya cukup sampai di sini ya. Nah, di sana itu sepertinya puncak Mega. Dan semoga konten saya bisa bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa lagi di pendakian selanjutnya.